Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman-teman untuk membahas serial Kamen Rider Gabu episode 23. Dan bukan hanya itu aja teman, di minggu ini kita kedatangan juga serial terbaru yang baru aja tayang episode perdananya ya teman ya, yaitu Number One Sentai Go Shooter. Tenang aja teman-teman, pembahasan itu akan panjang ya teman ya, yang pastinya akan kita bahas semuanya ya teman ya, termasuk pastinya blog spesial dari Go Shooter kan ya, sama seperti kita bahas pembuncuk teman, dimana akan ada info terbaru kan ya setiap episodenya teman. Jadi tunggu teman pembahasan kita mungkin besok ya teman ya, karena itu bakalan panjang banget ya teman ya, yang pastinya untuk episode perdana pastinya ya kita lihat ya teman ya. Oke, untuk episode 23 ini akhirnya diceritakanlah bagaimana nasib ibu dari Hanto ini ya teman ya, dan juga bagaimana proses pembuatan makanan dark snack ini tuh sebelum adanya proses hitopress ya. Jadi ini prosesnya tuh juga ya kurang lebih mirip sama build ya teman ya, dimana si ibunya Hanto ini ternyata emang diculik ya teman. Jadi di flashbacknya itu memang dia tuh juga dikirim ya kan sama Ranggo ini sama anak buahnya, yaitu mungkin ya Granyu tuh tipe serigala itu ya kan ya mungkin aja itu adalah varian cloningannya yang entah siapapun itu, atau orang dari Granut juga, atau mungkin dari Granut ya kan ya, yang bisa bilang juga yang bisa menyamar ya. Bahkan ya di situ kan udah ada kan teknik penyamaran kan ya dari zaman dulu ya kan ya. Jadi yang ibaratnya masih belum ada perkembangan kan masih kayak inilah teknik dari pembuatan dark snack ini ya, ibaratnya masih manual sekali lah gitu ya. Jadi ini juga kita lihat temennya si Shoma ini tuh ibaratnya masih baru lahir gitu ya, dia juga nggak tahu nih kayaknya ini tuh tempat apa, dia tuh dari mana gitu ya, kok aku terakhirnya kayak ini gitu ya, ini dia ibaratnya lagi di dijaga sama siapa nih gitu ya. Jadi pastinya ibunya Hanto ini pun juga ngeliat si Shoma ini kayaknya dia ini belum sadar gitu ya, dia itu bagian dari keluarga Stormmark ini gitu ya. Jadi dia juga mau cari ibunya si Shoma ini gitu ya. Jadi Shoma pun juga melihat pertama kalinya ya kayaknya untuk dark snack ini, itu kan dia masih nggak tahu ini apa nih kayaknya kotak-kotak gitu. Terus sampailah di tempat penampungan orang ini ya teman ya. Untuk bahan bar snack ini dia kan mau cari ya kan si ibunya di mana. Terus dia juga langsung ketahuan gitu ya sama si ibunya Hanto ini, yang dimana ketemu sama si Ranggo ya beserta dengan agent-agentnya. Jadi ini juga momen yang cukup mengejutkan ya, karena ibaratnya si ibunya Hanto ini tuh langsung ketemu sama big bossnya ya bisa bilang ya, yaitu ketemu Ranggonya juga gitu. Jadi ibaratnya si kakak pertama yang Shoma temuin itu ya Ranggo dulu ya. Mungkin ibaratnya yang lain tuh kayak Chip, Shita sama Crota gitu ya, itu bahkan Nilf mungkin ya, itu ya pas baru lahir atau gimana ya temennya. Jadi kita lihat teman di sini si ibunya Hanto ini pun juga langsung dibawa ke atas gitu ya, dan langsung dijatuhin ya, dicemplungin ke kolam atau yang airnya warna hijau ini ya teman ya. Ini case-nya sama banget kayak di Riderman ya, itu dia seperti dicelupkan ya di kayak kolam kolam asam lah, atau kolam yang bisa larutkan manusia tuh jadi makanan atau bahan apa gitu ya. Jadi ibaratnya yang kolam inilah yang membuat manusia ini tuh dengan pelan-pelan tuh yang merasa kesakitan lah gitu ya. Jadi prosesnya pun juga lebih sakit ya teman ya. Mungkin kalau untuk hitopress ini ibaratnya terlindungi dengan bungkusannya. Kalau ini langsung dari manusia dari itu ya teman. Jadi langsung dilarutkan lah ya kan si ibunya si Hanto ini, dan ya Hanto pun juga ibaratnya pada saat dia dapat si faktanya ini, tapi dia masih belum bisa menerima dia gitu ya, karena pas tahu fakta ini dia juga jadi ya harus menyendiri lagi gitu ya, harus berusaha untuk menghabisi diri sendiri si Granito itu kan nggak tanpa bantuan Shoma gitu ya. Jadi kalaupun nanti ketemuan ya nanti gelut lagi ya kan ya, gelutnya bukan gelut karena dendam ya teman ya, ingat ini bukan Keiwa, ini bukan Daiji ya teman ya, ini pastinya gelutnya tuh untuk menyelesaikan ya, untuk bagaimana misteri dari si ibunya Hanto tuh yang menghilang gitu ya. Jadi ya pastinya kita tuh kan bagaimana untuk kejadian berikutnya ya kan. Jadi
diam-diam si Kenzo Suga ini merencanakan sesuatu ya. Jadi dia juga katanya kan menciptakan suatu prototype collectible item si Gojizo ini gitu ya. Apalagi kalau bukan si Choco ini ya. Jadi Chocoldo ini bisa dibilang juga salah satu varian dari Chocodan ini, yaitu coklat pahit ya teman ya. Jadi kayaknya ini dari pengaruh mereka berdua ini lagi ibaratnya tegang-tegangnya lah gitu ya, dari hubungan mereka ini. Jadi awalnya kan hantu kan bilang kan, kali ini aku percaya sama kamu gitu ya. Nah, maksudnya kenapa tiba-tiba dia juga mau memisahkan diri gitu ya. Jadi dia ibaratnya percaya gitu ya sama Shoma. Tapi kalau udah nyangkut sama ibunya Hanto, dia ibaratnya memisahkan diri dulu gitu ya. Jadi ini ya masih temenan kok, ya guys, ya tenang aja kok ya. Ini bukan masalah kayak tiba-tiba jadi dendam lagi sama Shoma, kenapa kamu nggak beritahu sama dia bla bla gitu ya. Bukan. Ini lebih ke kayak diselesain secara apa ya? Kalau mau pakai rasional lakukan gitu ya, atau kalau mau langsung bantai gitu ya, kasihlah itu ya, bagaimana pilihan sama kayak Shoma kasih pilihan ke musuh-musuhnya gitu ya. Ya kita lihat kan bagaimana untuk Hantu ini perkembangannya pakai Shoma, mungkin dia kayak kamu berhenti makan dark snack atau enggak gitu ya, atau akan aku habisin gitu ya. Jadi betul-betul bagus sekali ya teman ya. Dan inilah interaksi Sachika dengan para Gojizo pertama kalinya kan. Jadi ya lucu sekali ya teman ya. Dan Sachikanya pun juga makin cakep ya. Ini betul-betul luar biasa ya kan ya. Dan jujur aja ya teman, ini seru loh, banyak yang respon juga. Itu yang waktu episode kemarin kan itu si Sachika kan kayak kesel sama si Hanto gitu ya. Terus kayak ditutup dan pas ngebalik badan kan dia ada pakai kaos kan ya. Itu dia tulisannya tuh appearance are defective. Artinya penampilan itu suka menipu lah ibaratnya ya. Terus di bawahnya kan ada kata lagi kan ya. Jadi intinya tuh kamu tuh harus lebih confidence gitu ya, agar kamu bisa jadi orang yang number one lah atau top people lah gitu ya. Jadi itu salah satu poin detail yang menarik ya teman ya. Bagaimana si Sachika ini tuh yang bajunya pun juga kan seperti menggambarkan dirinya, kata-kata bawahnya gitu ya. Tapi kata-kata di atas itu menggambarkan Shoma gitu ya. Jadi Shoma itu di appearance are defective, bawahnya tuh Sachika kan ya. Jadi itu seperti hubungan dari si Shoma sama Sachika ini udah kayak kakak akannya atau sama kayak ibu gitu ya. Jadi ini juga betul-betul perhatian sekali gitu ya Sachikanya sama Shoma gitu ya. Jadi lihat aja kan ya gesturnya kan kayak muka-mukanya tuh sayang banget gitu ya. Jadi betul-betul suka banget ya temennya sama era kayak Misora gini gitu ya. Jadi Misora juga ya emang perhatian juga sama Sento gitu ya. Ini nggak kalah juga ya teman. Ini lebih ke support yang pastinya jangan sampai jadi rider atau misalkan jadi tumbal ya kan ya, itu mungkin masih fine ya teman, karena kan jadi tumbal atau enggak bukan tumbal sih, tapi kayak dipaksa henshin ya sama orang yang pastinya mungkin sedikitnya takut atau gimana mungkin ya dengan kekuatan yang sebesar itu, atau mungkin jangan jadi berani gitu ya. Ya kita tunggu aja teman bagaimana dan siapakah film ridernya, atau emang nggak ada film rider di saat ini kan ya. Kalaupun ada ya pastinya karakter baru gitu ya. Jadi pastinya si Sachika ini juga siap menolong Shoma ya kan ya, apapun dan dimanapun gitu ya. Jadi betul-betul siap ya, menjadi supportive yang sangat mantap. Nah, jadi kan si Shoma ini masih belum bisa kayaknya untuk mengeluarkan Gojizo-nya nih. Jadi pastinya untuk saat ini dia juga berusaha untuk cari cara kan ya. Mungkin di bersama Sachika masih belum cukup lah temennya. Mentalnya itu mungkin bisa sama makan lagi, nggak mungkin juga. Karena makanannya pun ibaratnya harus dikeluarin paksa gitu ya. Jadi bukan karena nyangkut atau gimana, tapi karena ya mentalnya ini kan ya. Jadi karena ibaratnya udah keinget semua ingatannya, jadi ada rasa-rasa trauma lagi gitu ya. Jadi Gav yang dimodifikasi sama Dente pun juga nggak bisa keluarin makanannya lagi gitu ya. Nah ini juga ada sih temannya Hanto ya, teman-teman mungkin teman sekolah atau yang ibaratnya udah punya kerjaan juga gitu ya. Jadi temannya ini ibaratnya ya kere lah mungkin ya. Sebenarnya Hanto ini udah dapat pekerjaan dari privilege-nya dari si sensei-nya ya, yaitu gurunya itu si Sayonji Sayonji namanya ya. Jadi Shioya Sun. Saya lupa lagi pokoknya si Mas Dian itulah namanya, mukanya mirip banget kayak Mas Dian ya. Jadi pokoknya si Sayonji ini tuh juga pastinya yang menjadi gurunya gitu ya, yang sangat berjasa sampai episode 5 lah gitu ya. 5 episode cukup lah teman untuk menjadi developmentnya. Nggak tahu deh kalau bisa dikembalikan lagi mungkin episode 20-an 30-an ya kan ya, kita tunggu aja seperti apa konklusinya. Oke. Dan pastinya ini adalah salah satu momen dimana si
kokinya ya, kayaknya restonya ini juga kayaknya mencurigakan sekali dia ngeliat si hantu ini setelah dia ngomongin soal si monster atau enggak Granito itu ya teman-teman ya. Apa jangan-jangan dia yang akan menjadi Granito untuk kedepannya gitu ya, mungkin 2 episode 4 episode kita nggak tahu ya teman-teman, atau jangan-jangan korban dari si si Granito atau Bitterga mungkin ya. Soalnya juga pastinya di sini kita lihat teman, si Sachika ini pun juga sampai mantau ya teman ya, kayak kok nggak ada yang keluar nih Kujisonya gitu ya. Jadi dia juga mungkin kayaknya kurangin dulu deh makannya ya, dia kan nggak bisa ke rumah sakit atau gimana gitu ya, jadi dia harus cari cara juga kayaknya untuk memulihkan tubuhnya beserta gabunya juga gitu ya. Nah pastinya ya Sachika ini kalau kita lihat juga ya teman ya, ini dia juga kan sudah paham gitu ya, Shoma ini itu adalah Granite, Shoma ini juga Kamen Rider, bahkan Hanto juga adalah Kamen Rider yang pastinya gak ada campur tangan dengan Granite gitu ya, jadi pastinya full manusia. Cuma karena udah jadi Kamen Rider, dia pastinya udah ada unsur Granito-nya itulah kayaknya. Ya kayaknya Sachika pun juga belum tahu kayaknya unsur Granito di dalam tubuh Hanto tuh ya, mungkin belum tahu ya teman ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya, dan kalaupun ya ini kalau ada kemungkinan yang entah dipaksakan atau mungkin kayak harus dilakukan ya, kalau emang Sachika ini mau dijadikan rider ya, mungkin bukan rider ya teman, tapi bisa jadi yang ikut-ikut action ya kan, ada bertarungnya lah gitu ya. Jadi ibaratnya kayak siapa ya teman, kayak bukan kayak Misora juga sih teman ya, inilah kayak si yang jago gelut tuh siapa ya, lupa pokoknya kayak si ini apa namanya yang di Forza movie itu siapa namanya, si partnernya si Ryusei itu yang cewek itu lupa Inga Bling ya, Inga Bling tuh oke temen ya, itu dia kan nggak jadi rider ya temen ya, tapi jadi yang suka bantu-bantu dan supportive juga kan ya, jadi dia juga bisa gelut gitu ya. Jadi wah itu sih ya, kita lihat kan ya bagaimana perkembangannya. Atau ya kalau nggak bisa gelut pun ya bisa dibilang ya jadi supplier untuk makanan dari si Shoma itu. Dan inilah ya kan ya momen dia tuh disogok juga ya teman, untuk kalau mau ceritain nih kok kasih nih gitu ya. Dan pastinya Sachika pun juga melihat kayaknya untuk apa ini kayaknya mungkin udah sehat atau mungkin mau ngerjain sesuatu dulu gitu ya. Untuk sekarang Sachika ini juga mau coba mengcounter bagaimana pesan-pesan yang mungkin yang masih menyinggung ya teman soal ini, dan juga pastinya dengan aman. Nah ini kocaknya juga teman, Rakia ini kan juga mau cari tahu siapa gitu ya yang ibaratnya ngeceritain si cloningan Shoma itu, dan diperkenalkan ke kakek Dente itu. Si kakek Dentenya itu malah keceplosan ya teman ya, dia bilang kalau aku juga ngeceritain si Dark Snake ini atau Yamigashine itu ya. Dan sebenarnya yaitu Rakia juga dari sini ya mungkin dia masih mencari tahu kan ya siapa sih yang ceritain Dark Snake ini gitu ya, dan siapa yang ibaratnya terlibat dalam hal ini, terutama si Komeng itu ya teman, si adiknya itu tiba-tiba dia langsung disergap itu ya teman ya. Terus Shoma yang masih lemas pun juga langsung pingsan ya. Dan di sini juga diceritakan teman bagaimana asal usul dari perusahaan Stomach ini ya teman, yang ternyata ya Stomach Company ini tidak sedark yang kita kira kayaknya, ternyata itu juga seperti toko cemilan biasa lah kayaknya untuk para makhluk-makhluk Granito ini gitu ya. Namun mungkin entah karena kerakusannya atau keserakahan dari si pemiliknya ya, foundernya ini, itu ternyata adalah kakaknya dari si Dente ini ya, atau ya pastinya bronya lah gitu ya, yaitu Zombu Stomace kan ya. Jadi sebenarnya ini tuh seperti kakeknya dari Soma gitu ya, kan Dente kan pamannya nih kan ya. Kalau kakeknya Soma ini ya si Zombu ini kan ya. Zombu Stomace pun juga dia punya agentnya juga kan ya, warna kuning ya teman ya. Jadi sebenarnya juga ini juga salah satu varian yang cukup kuat lah teman ya, si Zombu Stomace ini. Jadi dia juga belum bertemu kan ya sama si Shoma ini juga, dan katanya mereka ini juga sempat kerjasama untuk menciptakan cemilannya, dan si Zombo ini menjualnya gitu ya. Jadi caranya itu seperti itu ya. Cuman ada satu saat, jadi kalau kalian lihat juga teman, ini adalah beberapa bahannya ya teman. Jadi ya rata-rata mungkin ada kayak chili atau kayak makanannya manisan gitu kan, jadi yang berbentuk kotak-kotak semua ya teman ya. Rata-rata ini kan bukan hanya kotak yang berwarna hijau dark atau hijau
racun lah kan ya, yang bikin ketagihan apa, yang bisa jadi monster lah atau gimana gitu ya. Jadi kita juga lihat bagaimana prosesnya tuh memang sangat detail sekali gitu ya. Jadi kata si Zombo ini pun juga dia bilang kan ya, ini bisa nggak pakai ini gitu ya, ini si zatnya itu katanya dari dimensi lain gitu ya, ini nggak ada nih kan bahannya kita pernah pakai gitu ya. Ternyata bahan yang dipakai ini pun malah lebih laris manis dan malah membuat Zombo ini jadi makin makin apa ya, freak lah gitu ya, ngelihat dengan caranya itu juga ya kan, membuat makanan dark snack ini yang pastinya lebih laris gitu ya dengan pembuatannya dan semakin berusaha untuk memonopoli semuanya gitu ya. Iya, tiba-tiba ada monster ya teman yang muncul di suatu kota ya teman, atau di teluk, dan di sini juga tiba-tiba Bittergaff. Ini kayaknya mungkin banyak yang bilang bener ya teman ya, soalnya Bittergaff yang ini kok tiba-tiba sifatnya lebih ke kanak-kanakan sekali, kayak bocil lagi ajak main gitu ya teman ya. Kan kalau Bittergaff yang waktu itu ya, itu kan kayak Bittergaff tuh lebih ke brutal ya kayaknya, kayak dia tuh rakus lah gitu ya, Bittergaff tuh rakus dan punya ekspresi masing-masing gitu. Jadi ini Bittergaff yang kedua ini tuh ya dengan sifatnya yang lebih apa ya, kekanak-kanakan ini, jadi punya makhluk ciptaan yang banyak gitu ya. Jadi dengan berbagai macam apa cloningannya ini sih, Kenzo juga ini udah beberapa macam gitu ya, udah ibaratnya DNA-nya pun juga mungkin udah merampat atau bereaksi ke macam-macam lah gitu ya. Jadi udah pasti ini kita ya teman, bagaimana pertempuran Fram Gaff dan juga Bittergaff juga pastinya beraksi lagi teman ya. Ini betul-betul luar biasa juga ya teman, karena pastinya si Gaff ini juga dia Bittergaff ini dia juga bisa menggunakan 3 macam kode ini kan ya. Jadi dimasukin ke dalam si Bittergaff Goblet ini, jadi langsung dibikin suatu ulti ya teman ya, jadi pastinya langsung kuat gitu ya. Nah di sini pun juga Bittergaff ngeluarin si motornya kan, yaitu Vulcan Spicy itu ya teman ya. Dan untuk next episode ya teman, di episode 24 pastinya akan muncul ya teman untuk varian dari Bakugan Spicy mungkin namanya ya. Jadi Bakugan Spicy ini atau Vulcan Spicy ini juga pastinya bisa diubah jadi kayak mode bazooka ini ya teman ya. Selain itu juga pastinya cokol ini juga bisa dipakai ya teman, entah ini dalam keadaan yang mungkin dia juga melampiaskan ya kan ya, untuk penuntasan si Granutnya ini mungkin ya. Dan kalian lihat ya teman, di scene ini si Hanto ya ini kayak kecipratan coklat atau kecipratan squid Granut mungkin ya, soalnya ini kayak kalian temennya ini kayak muka Hantu tuh kayak kecipratan apa yang hitam-hitam gitulah mungkin ya, entah apa ya, semprotan cumi-cumi mungkin gimana gitu ya. Kalau nggak salah juga teman, itu ada si Cokol itu dia bereaksi sendiri lah temennya, langsung bereaksi dan menggantikan tempat si Cokodon yang ibaratnya udah terkena itulah kayaknya korupsi atau gimana gitu ya. Sorry bukan korupsi, korosi ya teman, sorry korosi ya temennya. Jadi pastinya betul-betul wah, kita lihat ya bagaimana reaksinya itu seperti apa ya temennya, karena pastinya ini juga langsung apa bagaimanapun kayak di corrosion gitu ya temen ya, warna hijau-hijau gitu. Jadi di sini juga Sachika langsung memberikan es krim ya teman kepada si Shoma ini dan mendapatkan si Godizo yang seperti ini kan ya. Es krim ini bisa ngomong loh temen ya, dan suaranya pun kalau salah ini yang diredacted ya sama siapa ya? Ya kalau satu Akira Kishida saya untuk pengisi suaranya, sama Ergaron ya kalau salah ya untuk pengisi suara dari Blizzard Sorbet ini gitu ya. Nah pastinya si Cokol ini juga bisa ngabisin si Granulation sendirian gitu ya. Dan untuk episode 24 kita akan mendapatkan form super form dari Kamen Rider Gaff Blizzard Sorbet, luar biasa ya teman ya. Jadi kalau yang masih tanda-tanda ya teman ya, ini kan Blizzard Sorbet kan episode 24 gitu ya. Mungkin saya juga bisa bilang ya, untuk Kamen Rider Iron Gacha ini itu debutnya di episode 25 ya. Kenapa episode 25? Soalnya mungkin bagaimana itemnya tuh tercipta tuh kayak bagaimana gitu ya. Soalnya episode 24 itu seharusnya ya itu fokusnya ke Dread itu aja ya kan ya, Dread type 1, 2 itu lupa ya, itu kan cuma fokus gitu aja kan ya. Tapi kalau saya bilang itu episode 24 pun ya, apa 25 pun ya nggak apa-apa kan ya, karena episode 25 itu udah betul-betul fokus ke perubahannya sama fight-nya ya kan ya. Jadi kalau misalkan udah habis berubah itu ya udah kayak finance sebentar aja ya udah gitu ya. Tapi kalau untuk si
episode 25 dari Gacor itu tuh betul-betul ada fight-nya gitu ya untuk kali ini. Nah, kalau episode 24 ini itu langsung ya kan ya. Ada perkembangannya dari episode 21, 22, 23 dan 24 ini, jadi puncaknya si Blizzard Sorbet ini muncul gitu ya. Jadi pastinya untuk Superpop ini kita tunggu bagaimana aksinya si Ksatria es krim ini ya. Es krim yang sangat es ini gitu ya, dari Blizzard Sorbet dan juga Valen Cokol ini ya teman, jadi double debut ya teman ya. Jadi pastinya teman-teman bagaimana debut sih yang sangat segar bugar ini ya teman ya, es krim Blizzard Sorbet ini ya. Jadi salah satu perform yang menggunakan kekuatan Blizzard atau es yang kedua mungkin ya. Yang pertama tuh Saber Elemental Primitive, itu kan ada es juga kan ya, sama ini ya kan Blizzard Sorbet ini gitu ya, sama device yang Thundergale mungkin ya. Soalnya itu kan ada unsur yang biru-birunya gitu lah, yang bukan es krim aja gitu. Oke, itu terus bahas kita untuk bisa